Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast. Dan kali ini sudah hadir di studio Tribun Manado ya Kak. Ya. Ada 2 orang narasumber dan kita akan bincang-bincang mengenai geliat teater dan seni peran di Sulawesi Utara. Dan mungkin kita kasih kesempatan untuk perkenalkan diri perkenalan dulu silakan. masing-masing. Ya. Silakan. Kak Aci dulu. Oke, ya kita Aci Brivita Langgai kalau di Manado lebih dikenal dengan Aci. Aci. Kebetulan ya aktivitasnya selain mengajar juga aktif di kegiatan kesenian, pegiat seni, teater, film. Jadi lebih akrab mungkin panggil abang ini. Bang Aci. atau Lebih atau kak, lebih bro. halus kalau kak, bukan abang. Kalau Oh, Aci. iya. Banyak yang kak. Kalau orang Pak Sud. Ya. Oh, Pak. Oke, Kak Aci. Ya, untuk Amelia, Oke, silakan. selamat siang Tribuners. Perkenalkan nama saya Amelia Tumangkeng. Untuk aktivitas keseharian sebagai mahasiswa di STI Pioner. oh, Oke. Nah, mungkin boleh cerita sedikit ya bagaimana sampai akhirnya cinta dengan dunia teater dan seni peran. ya, oke. Sabar dulu. Ya, silakan. Oke. Dari Kak Aci. Kalau kita sih dari mulai hobi menonton film, dari hobi menonton film, tahu-tahu sebenarnya dari masih sekolah minggu juga sudah sering main drama di gereja. Oh iya. Tapi kemudian remaja, tapi pas kelar SMA menonton film bioskop, sering nonton film bioskop, tapi lama-lama ya kayak kita juga bisa ini kayaknya. Perasaan itu dang. Nah, Iya. kemudian kebetulan pas masuk Fakultas Sastra Unsrat, kuliah, ada kelompok teater situ, jadi bergabung situ dan sampai sekarang akhirnya jadi suka dengan seni peran, dengan teater apalagi. Oke, dari Iya. kecintaan ke film, terus Iya. ambil basic Teater, teater iya. juga. Jadi mulai dari situ. Dari situ, dari teater. Nah, kalau Amelia sama juga jalan ceritanya Eh, atau gimana? DP akhirnya sama sih jadi cinta dong. Cuma Cinta. kalau awal waktu dulu waktu masih SMP kita terlibat di gereja. Jadi dalam bidang PSR. Nah, kita Oh, oke. coba Ke teater. coba dong Kak ikut teater. Jadi ada rasa kalau mau bilang makam puji dah. boleh acting ding. Ding kita rasa kita nggak bisa baking begini, tak baking dan jadi peran-peran yang terasa nggak mungkin tamu baking kita coba Bisa. jadi dan berhasil yang itu dia. Nah dari situ terbentuk waktu baru masuk SMK baking komunitas. Nah terus jadi komunitas terus bertemu dengan Kak Aci baking komunitas lagi di satu komunitas itu. Jadi langsung terbiasa Kak begitu. Nah kalau Kak Aci sendiri kan kita kan salah satu memang yang ikuti perjalanannya Kak Aci karena memang terang satu jurusan kuliah dan kita juga sebagai Kak Aci juga sebagai senior kita lihat memang aktif di dunia teater. Nah kan beberapa selesai masih kuliah maupun sampai sekarang sudah mengajar dan melatih banyak murid ya, kalau kita tahu melatih banyak murid di beberapa sekolah. Itu kan biasa kan ada event yang dibuat. Ya. Nah, untuk Desember sendiri ini Kak, apakah ada rencana buat event akhir tahun dari teman-teman teater sendiri dan ini tergabung dalam komunitas apa Komunitas kalau di apa? Kota Oke. Manado ini Ya. Itu di Solo. teman-teman yang berkecimpung di dunia peran Teater. ini. Iya. Jadi kalau kita sendiri kan kita punya kelompok namanya Isbima. Amelia juga salah satu anggota di dalamnya. Dan Isbima ini membina beberapa jejaring sekolah maupun di tingkatan gereja. Nah, kebetulan tahun ini di bulan ini kita akan ada pentas produksi namanya. Ya kalau bioskop film yang ditayangkan kita pentas produksi teater gitu. Iya. Nah, kali ini kita memproduksi drama judulnya Gubernur Santa. Gubernur Santa dengan SMA Negeri 1 Manado. Ya, jadi itu kemudian di sekolah kita bangun kelompok seni pelajar namanya TICE. Nah, kelompok ini kemudian sekarang sedang menjalani proses latihan untuk pemantapan dalam rangka pentas produksi Desember ini, Oke. bulan ini. Nah itu pentasnya itu seperti apa dan lokasinya di mana dan apakah ini
terbuka untuk umum atau hanya khusus tertentu saja yang bisa menyaksikan pentas ini? Pastinya kalau untuk pertunjukan selalu kita selalu bikin terbuka buat umum ya, karena ini pertunjukan teater ini milik semua orang, tidak ada eksklusivitas ya. Nah kemudian persoalan lokasi, masih ada 2 opsi lokasi yang disasar oleh tim produksi, hanya ini berkaitan dengan skala penonton soalnya. Siswa SMA 1 sendiri secara basis ribuan, 2.000-an kurang lebih. Nah jadi kita harus memilah dengan baik venue atau lokasi kita tampil. Karena mengingat kita kan juga punya jejaring kawan-kawan tuh yang akan nonton komunitas. Jadi memang harus dipersiapkan. Ada 2 opsi dan itu belum diputuskan sampai sekarang, masih ada beberapa lobby lah. Baik. Nah kalau untuk latar ceritanya mengenai pentasnya itu seperti apa? Apakah ini kan menarik, di masa-masa pilkada gitu? Apakah ada pesan-pesan khusus yang mau disampaikan di pementasan itu? Kalau Gubernur Santai itu kan sebenarnya ceritanya tentang ada salah satu calon gubernur yang ini mencalonkan diri. Nah ini cerita Gubernur Santai ya. Kemudian masyarakatnya tidak lagi suka untuk dia sebagai calon, tiba-tiba muncul Santa Claus. Nah ini Santa Claus ini karena kedekatan emosional dengan masyarakat merasa ini Santa Claus datang bagi-bagi hadiah dengan suka-suka. Mereka mendapat kayak rumah baru yang bisa menampung kalau ke sana, Santa Claus. Masyarakat akhirnya memilih Santa Claus untuk dicalonkan jadi gubernur. Dan gubernur ini kemudian akhirnya merasa terancam dengan posisi Santa Claus. Sementara Santa Claus sebenarnya tidak mau jadi gubernur. Nah itu konfliknya ada di situ. Menarik ya, berarti ada pesan-pesan politik juga di situ yang disampaikan. Ya di dalam ada sebenarnya naskah ini sebenarnya sangat bagi kita sendiri salah satu karya yang kita buat yang kita rasa standarnya punya standar kualitas yang baik ya sejauh kita proses kepenulisan sebagai dramawan. Di dalam ini cerita ini ada unsur pendidikan maupun hiburan. Dan juga ada tentang kita menyampaikan sedikit tentang sejarah Santa Claus di dalam. Bahwa Santa Claus itu bukan nabi, tidak ada dalam Alkitab. Kita memberikan sedikit edukasi soal Santa Claus. Juga ada cerita-cerita yang mengandung bawang putih, bawang merah di dalam. Penonton akan menangis karena ada persoalan anak kecil yang tidak punya orang tua lagi dan dia punya permintaan Natal ini tidak minta kado, cuma minta tapi orang tua. Itu cukup kompleks. Naskah ini cukup kompleks. Jadi naskah disesuaikan dengan momentum saat ini ya, menjelang Natal, kemudian juga memang dia sangat kontekstual, tapi bukan berarti naskah ini ditulis dalam rangka ini, tidak. Naskah ini sudah ditulis sejak tahun 2016. Bahkan 2020 kemarin ada mahasiswa dari ISI Yogyakarta yang menggarap pertunjukan ini menjadi tugas skripsi atau tugas akhir penyutradaraan untuk mahasiswa teater di ISI Jogja. Jadi sudah lama naskah ini ditulis. Nah, Amelia di situ berperan juga. Yang 2016 ya, bukan Kak? Iya. Dia pernah jadi aktris di situ. Iya, aktris di situ. Jadi orang-orang di situ diceritakan ada beberapa orang masyarakat itu pengemis di satu desa itu dia kampung. Itu orang-orang itu yang berharap jadi gubernur itu center class. Di situ kita jadi salah satu anak-anak aktris di situ. Sulit tidak Mil masuk dalam dalam tunjukkan perannya, bisa dibilang sebagai seorang aktris di situ. Apa sih sebenarnya kalau tantangan tampil seperti, karena ini kan dilihat banyak orang loh. Nah kalau DP tantangan Kak, kita takut kita nggak bisa sama dengan yang sutradara mau yang diharapkan. Malah jadi yang bukan kita yang peperan orang yang itu dia boleh jadi malu jadi itu tapi satu motivasi tapi tantangan yang kita mesti berhasil, yang kita mesti jadi dengan fisik Kak. Nah kalau soal DP enak di situ banyak orang
banyak kenalan-kenalan dengan banyak sekali keunikan-keunikan yang boleh kita rasa dan di situ. Gitu. Dan untuk persiapan yang dilakukan untuk pentas produksi ini sudah sejak kapan dan kira-kira persiapannya sudah sejauh mana dan sudah berapa persen kesiapannya? Kalau persiapannya kan berbasis sekolah ya, bukan berbasis kelompok ISBIMA, tapi binaan ISBIMA di sekolah. Ini kita sudah persiapan dari sejak bulan Oktober. Proses casting, latihan itu sudah berjalan sampai sekarang, dan pertunjukan ini sudah kalau di skala persen sudah ada di sekitaran 80%. Tinggal memasuki tahapan-tahapan penyesuaian dengan komposisi set artistik atau set dekor di panggung itu kan, dan itu yang memang belum bisa tereksekusi karena lokasi pertunjukan masih kami pertimbangkan dengan baik. Oke, saat ini kalau kita lihat, kita juga kebetulan sastra bisa melihat dunia peran ini banyak yang tidak mengerti. Ya, banyak yang tidak mengerti. Nah, kalau dari Kak Aci sendiri sebagai seorang sutradara dan juga sebagai seorang aktor yang memang cukup lama juga berpengalaman melatih, sebenarnya peluang kerja di dunia peran ini seperti apa? Karena kita lihat ini kan artis-artis, ini kan semua kan bicara peran. Ini sebenarnya kalau di Sulut sendiri ini seberapa tertarik karena muda juga ya untuk masuk di sini? Silakan. Sebenarnya kalau dunia seni peran di Sulut, sebenarnya Sulut punya banyak calon-calon bintang ya. Tapi kemudian nyaris tidak ada pembinaan. Misalkan contoh di tingkatan gereja Gemim ada festival PSR maupun FSPG yang dalam ada teater. Tapi pasca kompetisi itu tidak ada pembinaan bagi calon-calon atau mantan-mantan pemain di kompetisi itu. Akhirnya teman-teman ini bakat-bakatnya tidak berkembang, hanya stuck di situ saja, tunggu lagi 1 tahun. Padahal sebetulnya di luar sana kemampuan seni peran itu bisa menjadi nilai artinya orang bilang sekarang cuan juga itu sebenarnya. Kalau yang penting kita bisa memainkan sebuah peran, dan ya memang untuk menjadi seorang aktor itu butuh proses yang panjang, tidak serta-merta main hari ini tiba-tiba dia kedepannya langsung hebat, enggak. Itu butuh proses panjang, latihan, dan butuh konsistensi juga untuk dikenal sebagai aktor. Itu yang paling inti sih sebenarnya. Tapi kalau melihat ya Kak, dunia peran di Sulawesi Utara, karena ini dimulai dari teater ya, teater ini kan teater yang mendorong semuanya ini kan. Peran pemerintah sendiri karena kita lihat ini kan sebenarnya ini ladang bisnis yang besar ya. Ya harusnya. Karena ujung-ujungnya kan bisa jadi artis, bisa jadi aktor terkenal. Bahkan kan kalau kita lihat kan di Sulawesi Utara kan cukup banyak artis-artis yang penghasil artis terbanyak ini salah satu dari Sulawesi Utara kan yang akhirnya berkarya di. Nah, itu semua kan belajar kan dari bawah sebenarnya. Banyak kan harus ke Jakarta dulu prosesnya baru bisa jadi artis yang tapi kan kalau profesional tidak belajar dari bawah kan tidak mungkin kan jadi bisa berangkat ke sana ya, selain mungkin orang dalam dan lain sebagainya tentu diminta kan tuh betul-betul punya bakat, punya kemampuan. Dan itu memang dilatih. Bukan cuma sekedar penampilan begitu. Gimana peran pemerintah? Kalau bicara peran pemerintah sejauh ini kita nyaris tidak melihat ada peran sih dalam dunia seni peran, nyaris tidak ada peran ya. Komunitas bergerak sendiri. Kami ini tunggu Kak, kita potong. Ini kalau lebih sasarannya pemerintah, lebih tepatnya ini dinas apa yang menaungi ini? Setahu kita itu dinas, kalau untuk kesenian pasti jatuhnya ke dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan. Tapi kalau bicara pariwisata, nah ini sebenarnya ada 2 dinas yang sebenarnya dalam strategi sebenarnya saling terkait, dan sebenarnya harus saling bahu-membahu. Misalkan pariwisata, apa sih yang dijual hanya wisatanya, bukan budayanya, bukan aktivitas kesenian lokalnya. Itu kan sebenarnya produk pariwisata juga yang bisa diolah kan. Nah, kebudayaan juga kita agak heran. Kita juga tidak tahu seperti apa di SKPD tertentu terkait kebijakan-kebijakan anggaran, tapi sejauh ini sih so far nothing.
so far nothing. Dan teman-teman komunitas memang fakta itu bergerak masing-masing dan bahu membawa antar komunitas. Jadi ibaratnya Sulawesi Utara ini, Manado ini, tanpa wilayah atensi pemerintah di kesenian, teman-teman juga jalan. Tapi bukan itu intinya. Kami justru sebenarnya sangat berharap ada relasi yang baik, komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah. Misalkan apa sih sebenarnya maunya teman-teman seniman? Ya kami akan sampaikan dan kami bisa memberikan usulan-usulan, misalnya dalam rapat pokok-pokok kebudayaan, pokok-pokok pikiran kebudayaan tentang daerah. Ya ajaklah teman-teman seniman untuk kasih pemikiran gimana strategi kedepannya kita bangun kesenian daerah, seperti apa. Jangan nanti ya ada kegiatan ini Pranatal boleh isi acara, ya bukan seperti itu yang kami mau. Iya. Betul. Bukan sekelas itu. Ya kami bisa berpikir panjang, bisa berpikir terkait strategi kebudayaan, karena teman-teman yang sudah terbiasa ke tingkat nasional, ya misalnya kami sudah sering juga ke tingkat nasional, bahkan pernah juga. ya bahkan tergabung dalam organisasi-organisasi tingkat nasional. Nah biasanya teman kami sering merasa, wah daerah ini kok diperhatikan kami tidak sama sekali, dan padahal kami punya banyak referensi yang bisa disampaikan kepada bapak pemerintah ya, tapi tidak terfasilitasi. Duduk ngobrol dengan kadis atau apa, karena kalau kita lihat justru dari balai ya yang sering ajak ya. Ya, Balai betul. bahasa. Menariknya justru balai bahasa. Balai bahasa justru. yang sebenarnya langsung kan dari kementerian kan. Sifat koordinasi aja dengan, tapi justru teman-teman seniman apalagi teater ya lebih condong, lebih berat ke balai bahasa, karena balai bahasa lebih memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh teman-teman seniman sejauh ini. Misalkan kompetisi-kompetisi pembinaan semacam kemarin saya memberikan pelatihan penulisan puisi, kemudian menjadi juri baca puisi bersama beberapa kawan, dan itu hanya dilakukan oleh balai bahasa. Yang ironisnya tidak dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi ya mudah-mudahan ada harapan baru ya di periode yang datang. Kami berharap banyak kepada Bapak Presiden Prabowo dan gubernur terpilih nanti, siapapun itu, kami berharap banyak untuk kemudian bisa melihat kesenian dan khususnya lagi menempatkan anak-anak muda sebagai ujung tombak kesenian kebudayaan Sulawesi Utara. Oke, baik. Tadi juga sempat ngobrol-ngobrol tentang karya film dari seni Ya. peran. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit, Kak. Ya, terkait dengan film yang sementara apa ini? Sedang tayang ya. Sedang tayang. Ya, film Terkutuk ya. Saya kebetulan jadi aktor di situ dan lumayan banyak lah scene-nya, ada di atas 5 sampai ya banyak lah. Dan film ini film yang mengisahkan tentang hati-hati ketika kita mendapatkan paket. Jangan dibuka kalau bukan milik kita. Ini kan film horor. Dan kalau dibuka itu bisa membahayakan orang, apalagi itu bukan orang punya istilahnya. Jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Gitu. Nah, film Terkutuk sekarang lagi tayang di seluruh Indonesia, dan ini film ini juga disutradarai oleh Andi Baktiar Yusuf. Salah satu aktris utamanya aktris kawakan Atika Hasiholan. Kalau ini juga melibatkan aktris dari Malaysia, Amir Ahnaf, salah satu aktor utamanya. Kemudian film ini sih sebetulnya bagi kita film horor yang bukan pada umumnya. Secara story ya, jadi modalnya bukan modal hantu, storynya yang kuat, gitu. Ceritanya yang membuat film ini jadi kuat, bukan persoalan banyak hantu. Nah, tapi Jump scare-nya. iya, jump scare-nya juga ada. Iya, tapi tapi banyak plot twist-nya, banyak membuat penonton jadi tegang, berpikir, dan kemudian tiba-tiba ketakutan begitu. Oke. Nah, Amelia ada kepikiran mau berperan di film juga atau sudah pernah? Ke depan ya. Kan biasanya kadang orang bilang, oh kalau teater dan film itu dua dunia yang berbeda, kadang. Memang sebenarnya sih. Iya. Tapi
dia serupa tapi tak sama Serupa sebenarnya. tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Dua-duanya ada acting tapi proses pembuatannya yang Tekniknya berbeda. Kalau Amil sendiri Kalau seperti Amil tadi kamu orang tanya itu gimana? Kalau untuk kita yang mungkin biasa di teater Ya. dengan berada dengan orang-orang yang senior-senior yang berpengalaman di bidang film, teater dan lain-lain, pas siapa nih mau jadi terlibat di perfilman gitu, biar bukan cuma pemain tapi kayak ada DP wardrobe begitu dong, DP kru. Nah, siapa nih mau, cuma kita kalau pengalaman kita pernah di film apa itu Kak? Hujan Bulan Juni. Hujan Bulan Juni kita. Oh, oke. Kita jadi wardrobe di situ Kak. Nah, di situ asli cuma wardrobe kita bangga sekali. Oke, jadi ada merasa peran bangga juga dan di sana. ada Walaupun rasa tidak berperan secara langsung. Bukan Hujan Bulan Juni ya, Garden Amid the Flame itu. Kalau yang di Hujan Bulan Juni kita Dia jadi main pemain ekstras. Mulai dari ekstras dulu. Iya, mulai dari ekstras dulu. Kong So, DP bagus sekali itu. Kong DP ekstras di situ Kak, kita kan tomboy itu Kak. Waktu tahun berapa itu, 2018 ke 2019. Kong kita di situ jadi muslim, kong pakai hak. Di situ. Tuntutan peran harus Tuntutan begitu. peran ya. Yang beda jauh dengan karakter Aduh, jadi pribadi. asli cuma ekstras itu merasa bangga gitu Nah. Kak. Kak, selaku salah satu pemainnya di film Terkutuk ini Kak, apa sih DP tantangannya yang selama Nah, ini menarik sekali kalau bilang tantangannya. Pertama kan bayangan main film itu kan kita mengikuti casting yang kayak idol begitu tuh. ikut Ada casting. maksudnya ada banyak orang yang Dan benar-benar ikut tahapan-tahapannya casting. begitu. Kalau kita sendiri tiba-tiba disuruh ke Jakarta sama sutradaranya langsung. Oh ya. Dan diajak kerja bareng yuk gitu. Ya itu lagi karena barangkali melihat konsistensi di proses seni peran dan keaktoran sebelumnya, dan kemudian jadi kita merasa oh iya ternyata memang proses kemarin-kemarin itu yang membuat kita mendapat kepercayaan, dan silakan langsung screen test. Langsung screen test. Tantangannya sebenarnya kalau orang Manado kan logat. Logat cengkok-cengkoknya itu dialek-dialeknya. Jadi tapi di brief dari Jakarta, langsung di brief nanti tanggal berapa ke Jakarta, bilang tanggal sekian, kalau nggak salah tanggal 5. Nah nanti riset aktor ini gaya ngobrolnya kayak itu katanya. Jadi kita sudah kita nonton, di orang Jakarta kampung, karakternya orang Jakarta kampung. Kita pikir Jakarta kan ibu kota, kampungnya di mana? Maksudnya Jakarta kampung itu anak Jakarta tapi ndak banyak kesana kemari, dia cuma Di kampung. iya gitu terputar-putar aja. situ gitu. Dan yang paling bukan culture shock juga sih, tapi memang ada sedikit guncangan adrenalin waktu pertama kali, tantangannya waktu kita pertama kali reading gitu. Ya kan sebelum kita reading dulu toh, semua pemain itu Ya. kumpul. Yang bikin shock tuh pertama kali jumpa sama aktris utamanya, Ya. Atika Haziola. Nah, Mbak Atika kan kita sering nonton di film, terus tiba-tiba berhadapan dan kita jadi satu tim. Satu tim. Agak gup-gup juga. Ini mau dialog bagaimana, tapi karena untung kita punya metode keaktoran, jadi ya sudah, ini kan sama-sama aktor. Ya sudah, anggaplah kita juga sudah sering di film bioskop. Padahal ini debut. Debut Iya. ya. Debut dengan scene yang banyak. Simpanya Kita syuting kurang lebih di atas 13 sampai 14 hari. Jadi lumayan banyak tampilnya. Vertical Bow ini banyak tampil itu kita. Banyak scene Jadi memang. Kak, tidak kan kalau main kan yang kita tahu ya Ren ya, itu kan mesti di casting kan, mesti daftar. Yeah. Itu ada yang aktor-aktornya yang diminta gabung ikut prosesnya itu. Ada, dan jadi ekstras banyak yang itu juga. Tapi kan kenapa ada. Kak akhirnya langsung Jadi- diajak tidak ikut casting? Itu gimana proses? Dan tunggu yang
kenalannya dari mana ini sutradara atau memang Jaringannya. sudah jaringannya? Oh, jaringan Ya. ya sutradaranya jadi pernah ke Manado. Oke. Beliau ke Manado mau bikin film di Manado, tapi dalam rangka riset kemudian pengen jumpa dengan anak-anak teater. Nah, jumpalah dengan kita. Waktu itu kita punya rumah kopi, kita ngobrol di rumah kopi dan sharing terkait proses. Dan dari situ barangkali ya memang kita juga kalau kita juga sering jadi sutradara di teater dan kita ketemu orang pertama kali kita langsung kepikiran ini bisa kalau kita Karakter kasih apa peran gitu. ya. Dan kita pikir apa yang kita diajak itu karena hal seperti itu juga. Sutradara melihat oh ini kedepannya kalau kita cerita ini bisa juga nih kayaknya ini diajak. Jadi Cuma dari obrolan begitu bisa ya jadi. emang begitu sutradara biasanya begitu bisa. Betul. Oh ini Bisa bisa. melihat ya. Iya. Enggak casting juga hanya formalitas. Hmm. Bisa saja oh, ini hanya casting formalitas. Dan memang kalau bicara tantangan ke Jakarta itu Iya. kita waktu kelar casting bukan casting ya screen test, diminta screen test, disuruh bangun karakter sendiri, silakan bangun karakternya ya, ada naskah, harus bikin naskah. Dan jadi karakternya apa, kita anak kampung Jakarta tapi latar belakangnya orang tuanya sudah meninggal, terlibat narkoba dan segala macam. Itu yang kemudian membentuk karakter yang akan kita bangun. Makanya di salah satu karakter itu kita karakternya agak kayak slow santuy, kayak orang mantan narkoba begitu. Nah itu yang kita bangun karakter karena ceritanya tapi papa pengedar kemudian ditangkap dan masuk penjara, tapi mama kena stres bunuh diri, jadi bawaannya kita amburadul dan slow abis make begitu karakternya. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan buat Amelia dan Kak Aci juga. Nah, melihat dengan karya-karya tadi, ternyata orang Manado atau orang Sulut itu ndak kalah juga dengan Kita punya kualitas, yang punya kualitas teman-teman. begitu. Nah, melihat masa depan teater atau mungkin seni peran, apa kira-kira mungkin rencana ke depan atau karya-karya yang sudah dipikirkan begitu yang dicita-citakan mau dilaksanakan ke depan? Kalau dari kelompok, dari kita sendiri dengan teman-teman juga di kelompok, kita punya proyeksi untuk produksi film pendek tahun depan dan ikut ke festival juga. Ini rencana yang agak tertunda di tahun ini dan kami rencanakan lagi. Sebenarnya sudah ada banyak skenario yang jadi. Hanya persoalannya di produksi. Biaya produksi ini yang bagi kita agak susah karena susah mencari sponsor. Situ loh butuh pemerintah. Sebenarnya kita sebenarnya tidak butuh secara langsung dana dari pemerintah, bukan itu yang kita butuh support dalam rangka misalnya memediasi atau memfasilitasi perjumpaan antara para pegiat seni dengan para calon investor. Itu sih sebetulnya, dan kalau lewat pemerintah kan lebih menjanjikan sebenarnya ya. Jadi bukan teman-teman seniman yang kemudian jadi pengemis bawa proposal dan proposalnya tidak diterima juga, tidak disupport gitu. Kalau dari kita harapan untuk kesenian apalagi teater, tolong harapan mungkin teater makin digemari dan makin disoroti oleh pemerintah dan jaring-jaringnya di bawah-bawah itu dia dan lebih fasilitasi dari bagian gedung, sosial media dan juga berita-berita dimanapun bahkan supaya teater itu dorang nyanda anggap sepele gitu bahkan teater itu dia dorang boleh menjadi kesenian yang ada DP bintang kalau di Sulut tidak disepelekan gitu. Oke, mungkin dari kita terakhir Iya, silakan. Kalau ini kan ada wadahnya ini. Ya, ada wadahnya. Kalau anak muda mau gabung. Mau gabung ini gimana? Karena ada bukti sekarang Kak Ada Aci hasilnya. bisa main film
dan main yang memang artis-artis yang memang sudah ternama yang main film. Terus juga kenal dengan sutradara. Ini kan Sutradaranya artinya dari sudah ada luar jaringan ini juga. yang dibangun. Iya, iya. Dan mainnya ini juga memang banyak dikasih kesempatan untuk tampil banyak nanti. Nah, mungkin ada tidak Kak yang ingin disampaikan ke anak-anak muda yang mungkin masih ragu, Tertarik juga, tertarik tertarik ilmunya. mau terjun Apa sih juga. kok ikut teater begini. Nah, ada guna itu padahal Ajakan kan, mungkin, bentuk akhirnya ajakan. sekarang kan ada pemasukan tuh. Pemasukan Lumayan lah itu. Main loh. Lumayan lah itu. Baru debut itu loh, baru debut. Debut itu, Debut ini debut. Bung. Ya, mungkin silakan Pesan khusus, silakan. Ya, anak muda. paling kita cuma bisa berpesan begini, karena pada suatu masa kita adalah anak muda yang duduk di depan televisi atau datang menonton film bioskop dan mengidentifikasi bahwa kita bisa kayak orang, kita bisa main ini kayak acting kayak. Nah, untuk teman-teman yang punya perasaan itu, yang ketika nonton teater atau menonton film mempunyai perasaan itu, ayo silakan bergabung di kelompok-kelompok yang ada tersebar di Sulawesi Utara ini, di Manado apalagi banyak. Silakan bergabung dan silakan membentuk diri. Yang pasti butuh konsistensi. Dunia seni ini bukan ranah yang viral, oke. Nah, di dunia kesenian yang kompleks ini kita butuh konsistensi yang memang betul-betul, kalau memang punya mimpi besar, ya mengapa tidak kan? Ini kan berapa tahun yang lalu, belasan tahun lalu kita pengen ada di layar lebar. Kemarin nonton bareng teman-teman dengan istri, ya semua merasa wah akhirnya. Kita teman bilang akhirnya Kang Tompi bawa cerita lalu, iya pelang-pelang besok. Oke, itu aja ya, mungkin bincang-bincang kita dibatasi oleh waktu. Ya. Memang mungkin ada kesempatan Ya. berikutnya, ada karya-karya terbaru. Jangan lupa juga. nonton. Iya. Oke, pasti. nonton di mana ini Kak? Nonton di Star Square Bahu Mall, Bahwa lokal cinema. Oke. Untuk sekarang dia jam tayang baru di jam 2 sama jam 10 10 pagi 10 malam. malam. Jam 2 siang sampai jam 10 malam di Bahu Mall. Oh. Sedang tayang. Sedang tayang saat ini. Jadi jangan lupa Terkutuk. nonton Tribuners. Sukses terus Amelia, Terima Kak kasih. Aci. Terima Terima kasih. kasih Terima sudah kasih. sharing dengan kita di Tribun Podcast. Dan semoga besar harapannya supaya Sulut ini semakin terbuka lebar kesempatan Amin. juga anak muda Ya. untuk Amin, berkarya amin, di amin. khususnya teater dan seni peran. Ya, demikianlah Tribuners, sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.